Indonesia termasuk negara dengan tingkat literasi paling rendah di dunia. Netizen kita dicap salah satu yang paling barbar, sekaligus paling malas baca. Nggak heran banyak orang bego di negara kita. Termasuk saya. By the way, selamat buat kamu yang mampir dan masih nonton sampai detik ini. Kamu termasuk salah satu dari 290 juta orang di Indonesia yang attention span-nya di atas rata-rata. Attention span itu durasi kemampuan seseorang untuk mempertahankan fokus. Ini pencapaian luar biasa untuk ukuran manusia modern yang rentan distraksi. Tapi gini teman-teman, sekalipun kita dibilang negara dengan tingkat literasi yang rendah, anehnya ini nggak berlaku kalau ada gosip perceraian artis, kasus perselingkuhan, apalah kasus-kasus viral yang sebenarnya nggak mutu. Netizen kita mendadak sanggup mengurai postingan dengan ribuan kata, menganalisis bukti foto yang buram dari sudutnya nggak masuk akal, bahkan investigasi, sampai berhasil nemuin alamat rumah keponakan kakak ipar sepupunya Eyang Kakung si pelaku. Ini kan bukti kalau sebenarnya otak kita ini berfungsi, ya kan? Well, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Kita akan lihat dari sudut pandang neuroscience, kenapa orang-orang sekarang jadi malas baca. Padahal baca buku itu masih jadi salah satu latihan terbaik untuk melatih kemampuan berpikir mendalam. Secara biologis, otak manusia sebenarnya nggak didesain untuk membaca. Kemampuan membaca itu nggak sama dengan kemampuan melihat atau berbicara. Sejak lahir, otak kita dilengkapi sirkuit untuk menangkap dan menghasilkan suara. Istilahnya otak neurotypical. Fungsi dan perkembangan kognitifnya emang normalnya gitu. Seandainya kamu taruh bayi manusia di hutan, lambat laun dia akan menciptakan bahasa mereka sendiri. Kalau lingkungannya manusia, ya dia akan ngomong bahasa manusia. Kalau makhluk lainnya, ya dia akan mengikuti suara apa yang paling dominan di sekitarnya. Bicara adalah kebutuhan evolusioner biologis. Tapi Membaca adalah sebuah anomali. Ini adalah teknologi budaya yang relatif sangat baru. Sistem tulisan baru muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Simbol cuneiform bangsa Sumeria atau hieroglif bangsa Mesir kuno. Itu baru muncul sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Secara evolusi biologis, ini waktu yang terlalu singkat untuk membangun jaringan otak yang memang dikhususkan untuk membaca. Lalu gimana ceritanya sekarang kamu ngelihat kumpulan huruf di layar ini, terus bisa langsung paham maknanya? Menurut para ilmuwan, otak kita membajak dirinya sendiri lewat proses yang disebut neuronal recycling. Otak memanfaatkan sirkuit lama yang sebenarnya punya fungsi lain. Sistem pemrosesan visual, sistem auditory, sistem bahasa dan emosi. Semua bagian ini bekerja sama agar semua informasi itu dapat dipahami sebagai kalimat yang utuh. Membaca adalah proses kerja keras yang melibatkan banyak bagian otak. Sebuah aktivitas kognitif yang kompleks. Ini yang bikin kebanyakan orang jadi malas baca. Oh, gitu ya? Jadi wajar dong kalau banyak yang malas baca. Ya, jangan dinormalisasi juga dong. Karena ketika otak malas diajak kerja keras, dia akan kehilangan kemampuan berpikir mendalam. Wawasannya jadi sempit, susah berkomunikasi dengan baik, dan gampang termakan hoax. Sistem tulisan yang kita pelajari sejak kecil itu ternyata ikut menentukan gimana sirkuit otak kita terbentuk. Otak itu adaptif. Dia akan memperkuat jaringan saraf, menyesuaikan bentuk tugas yang paling sering kita berikan. Contohnya gini, ada studi neuroscience pada penggunaan bahasa berbasis logografis dengan pengguna bahasa berbasis alfabet. Karakter logografis itu berbasis simbol visual, sehingga ketika dibaca, area otak yang memproses memori visual dipaksa bekerja ekstra keras. Mereka harus mengenali detail garisnya untuk bisa menangkap sebuah makna. Sementara sistem alfabet mengeja bunyi huruf demi huruf. Ini membuat otak lebih dominan mengaktifkan sirkuit pemrosesan suara dan alur bahasa secara bertahap. Dua sistem ini bikin otak bekerja dengan cara yang berbeda. Ini terbukti secara ilmiah lewat kasus medis yang unik. Tahun 1938 di China, ada seorang pria bilingual yang fasih bahasa Inggris dan Mandarin. Suatu hari, dia kena stroke parah yang merusak beberapa area di otaknya. Dia mendadak kehilangan kemampuan membaca huruf Mandarin. Tapi anehnya, dia masih bisa baca tulisan dalam bahasa Inggris. Loh, kok bisa? Ternyata stroke tersebut merusak sirkuit memori visual yang bertugas memproses karakter Mandarin. Sementara sirkuit fonetis yang digunakan untuk mengeja alfabet Inggris berada di area otak lain yang selamat. Perlu digarisbawahi, kalau poin utamanya bukan soal bahasa mana yang lebih hebat. Ini adalah bukti kalau apa yang kita konsumsi sehari-hari, secara harfiah, memetakan ulang jaringan saraf di kepala kita. Oke, lalu apa hubungannya dengan kita di Indonesia? Sistem alfabet yang kita gunakan sebenarnya sangat baik untuk melatih otak berpikir runtut, bertahap, dan logis. Tapi potensi ini jadi nggak kepake kalau kita nggak pernah baca.
Sekali lagi, otak menyesuaikan dengan tugas yang paling sering kita berikan. Dan tugas yang paling sering kita berikan di era sekarang ini bukan lagi bacaan yang utuh, tapi potongan video, rangkuman, meme. Kita beralih dari masyarakat yang membaca, jadi masyarakat yang sekedar melihat. Bukan berarti media visual itu buruk ya, tapi kalau hampir seluruh informasi diserap dalam format serba cepat, otak jadi terbiasa memproses pecahan informasi tanpa sanggup menyusun argumen yang panjang dan runtut. Ini kenapa orang-orang sekarang lebih cepat tahu tentang tren, hafal muka orang, tahu potongan informasi yang lagi viral. Tapi giliran baca tulisan panjang, berlogika kompleks, berargumen kritis, mereka malas dan kehilangan fokus. Dengan kata lain, kita sebenarnya nggak bego. Cuma karena jarang baca, otak kita nggak berkembang. Teman-teman pernah merhatiin kolom komentar berita yang lagi viral? Atau isu-isu sensitif? Di sana kamu bakal ngelihat orang-orang saling hina, saling menyalahkan, saling menghakimi, cuma karena potongan video atau judul berita yang belum tentu lengkap. Kita biasa nyebut orang-orang ini dengan netizen sumbu pendek. Nah, ini ternyata ada penjelasan neuroscience-nya. Dalam psikologi kognitif, ada sebuah konsep namanya theory of mind. Ini adalah kemampuan untuk menyadari kalau orang lain itu punya pikiran, pengalaman, dan keyakinan yang bisa sangat berbeda dari kita. Ini yang bikin sebelum kita menghakimi sesuatu, kita bisa mikir, oh mungkin ada alasan yang gua emang belum tahu. Sederhananya, ini adalah mesin penggerak empati manusia. Nah, tahu nggak aktivitas apa yang sangat efektif untuk melatih mesin empati ini? Jawabannya adalah membaca, khususnya cerita fiksi. Ketika kamu baca novel fiksi yang itu ditulis dengan bagus, otakmu akan melakukan simulasi tingkat tinggi. Kamu akan masuk ke kepala karakter, merasakan emosi mereka, melihat dunia dari kacamata mereka. Ada area otak, namanya anterior insula. Ini akan aktif secara harfiah ketika kita membaca adegan yang menggambarkan emosi yang kuat. Jadi kalau kamu baca cerita yang sedih, serem, atau menegangkan, terus perutmu mendadak bereaksi atau bulu kudukmu berdiri, ya itu alasannya. Otakmu sedang mensimulasikan suasana itu. Ini pernah dibuktikan di Universitas Stanford. Jadi ada orang, dia diminta berbaring di dalam mesin scanning otak sambil disuruh baca buku. Ketika karakter dalam buku diceritakan sedang berjalan, pegang objek, atau berlari, area otak si pembaca yang mengatur gerakan fisik itu merespon. Seolah-olah pembaca ini ikut melakukannya secara fisik. Lalu apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat kolektif berhenti membaca dan beralih ke konsumsi konten medsos yang serba pendek? Ketika kita terbiasa mengkonsumsi potongan video pendek tanpa konteks, otak kita kehilangan kemampuan untuk memahami cerita secara utuh. Kita jadi lebih mudah menarik kesimpulan hanya dari cuplikan informasi. Kita jadi nggak bisa paham kenapa orang lain bertindak berbeda, kenapa orang lain punya opini berbeda. Kita jadi terbiasa bereaksi emosional sebelum memahami keseluruhan masalah. Sekarang nyambung kan? Hubungan antara rendahnya literasi kita dengan kenapa kita dikatain nggak sopan. Rendahnya literasi berdampak langsung pada tumpulnya empati. Kita sekarang hidup di zaman yang serba instan. Makan pengen instan, belanja pengen instan, kaya pengen instan. Sampai nonton video panjang aja bawaannya pengen di-skip kalau nggak nyari rangkumannya di kolom komentar. Ya kan? Nah, disadari atau enggak, ini semua dirancang untuk merebut perhatianmu lewat mekanisme psikologi yang disebut variable reward. Tiap kali kamu scrolling, selalu ada peluang kamu akan ketemu sesuatu yang lucu, kontroversial, atau bikin penasaran. Pola tak terduga inilah yang bikin kita betah scrolling. Tapi gini teman-teman, let's say kamu scrolling 2-3 jam. Anggaplah rata-rata durasi per videonya 2 menit. Artinya kamu nonton sekitar 90 video. Pertanyaannya, begitu aplikasi ditutup, berapa banyak informasi bermanfaat yang kamu ingat? 4? 5 video? Mungkin ada beberapa yang bahkan nggak ingat sama sekali. Kenapa? Karena sebenarnya kamu nggak baca. Kamu melakukan yang namanya skimming. Nyari inti secepat mungkin tanpa memahami isinya secara mendalam. Informasi itu jadi cuma sekedar lewat tanpa sempat diproses jadi memori jangka panjang. Disinilah perbedaannya dengan deep reading. Ketika kita baca tulisan panjang secara mendalam, otak mempertahankan perhatian lebih lama. Kita menghubungkan ide, mengevaluasi argumen, dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Oke bang, we get the point. Intinya banyakin baca buku. Mau buku fisik atau e-book sama aja kan? Ya, nah, beda teman-teman. Ketika kita baca buku fisik, otak menggunakan navigasi spasial. Otak itu akan terbantu mengingat informasi lewat sensasi fisik. Kita bisa pegang tebal halamannya, tekstur kertasnya, ngelihat posisi paragrafnya di mana. Kalau di HP, dia cuma datar dan kamu cuma nyekrol.
Nggak ada lokasi permanen yang membantu otak membuat koordinat ingatan. Singkatnya, e-book menang praktis, tapi buku fisik unggul di daya rekat memori. Tapi kalau saya pribadi, mau yang manapun nggak masalah. Yang penting kamu baca buku. Nggak usah debat bagusan baca buku fisik atau buku digital. Nanti yang ketawa yang nggak pernah baca tapi ngaku berliterasi tinggi. Inti masalah kita bukan media bacanya, tapi perubahan cara otak memproses informasi. Nah, kalau kita yang dewasa aja gampang terdistraksi, gimana dengan otak anak-anak yang fondasi sarafnya baru dibangun? Ada riset yang menunjukkan kalau penggunaan gadget berlebihan sejak dini itu bikin otak males saat dihadapkan pada realitas nyata. Ini akan berdampak di prestasi dan nilai akademik mereka. Ini juga yang jadi alasan kenapa masih banyak masyarakat kita yang gampang kemakan clickbait, terprovokasi potongan video, males berpikir kritis, kebanyakan nge-scroll tapi males baca buku. Kalau mau agak sedikit overthinking, dalam skala besar, ini bukan lagi sekedar masalah males baca buku, tapi ancaman bagi demokrasi. Berlebihan lu bang. Gak percaya. Oke, kemampuan berpikir kritis adalah fondasi masyarakat yang sehat. Betul? Kalau masyarakatnya aja udah gak bisa bedain mana fakta, mana propaganda, apalagi kalau itu dibungkus hiburan atau komedi atau joget-joget, kira-kira gimana kualitas kebijakan publik di negara kita? Otak kita punya yang namanya neuroplastisitas. Kemampuan untuk terus berubah dan beradaptasi berdasarkan apa yang sering kita lakukan sehari-hari. Setiap kali kamu mengulang suatu kebiasaan, kamu sedang mempertebal jalur sarafnya. Kalau tiap hari kamu cuma doom scrolling, nontonin konten sampah, ngikutin drama-drama viral yang gak mutu, kamu sedang melatih dan memperkuat jalur distraksi itu. Kamu jadi terbiasa pengen yang serba instan, gampang bosen, dan malas mikir. Tapi ketika kamu duduk diam dan membaca buku secara mendalam, kamu sedang memperkuat jalur fokusmu. Semakin sering sirkuit fokus ini kamu latih, semakin cepat otakmu memproses informasi. Dia akan sanggup memecahkan masalah rumit dan melahirkan ide-ide cemerlang. Orang-orang paling berpengaruh di dunia, kayak Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, itu suka baca buku. Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa mereka ada di posisi mereka sekarang ini. Mereka nggak terlahir dengan otak komputer yang super jenius, tapi mereka paham sebuah konsep. Sally Munger menyebutnya lattice work of mental models. Sebuah jala besar dari berbagai kerangka berpikir. Ketika kamu baca buku filsafat, kamu belajar cara berpikir tentang etika dan makna hidup. Ketika kamu baca psikologi, kamu paham motif di balik perilaku manusia. Ketika baca sejarah, kamu mulai melihat pola-pola kesalahan manusia yang terus berulang dari zaman ke zaman. Keajaibannya bisa kamu rasakan bukan saat kamu menghafal isi bukunya, tapi saat konsep-konsep dari buku yang berbeda, itu mulai saling terhubung di kepalamu. Evolusi biologi mendadak nyambung dengan konsep ekonomi. Tren sejarah mendadak menjelaskan fenomena psikologi netizen zaman sekarang. Kamu mulai melihat keterkaitan yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Kamu membangun sebuah sistem operasi baru di otakmu. Ini adalah compound interest-nya pengetahuan. Bunga yang berbunga, yang bisa kamu nikmati dari kebiasaan membaca yang kamu tanamkan. Hari pertama kamu baca, kamu cuma dapat 1 ide kecil. 1 bulan baca, kamu punya 30 ide yang mulai saling terhubung. Setelah 1 tahun, isi kepalamu bertransformasi total. Mungkin orang-orang di sekitarmu juga akan bingung, kenapa kamu bisa menganalisa masalah dengan begitu tajam. And you know the answer. Saya berharap setelah nonton video ini, kamu nggak euforia ya. Jangan langsung sosokan pasang target baca buku 300 halaman dalam semalam. Saya jamin, kamu bakal kapok dan makin males baca buku. Otakmu yang udah terbiasa stimulasi instan itu bakal kaget. Kalau kamu pengen munculin kebiasaan baca buku, detox dulu otakmu dan pakai 3 aturan ini selama 30 hari. Wah, lama bener bang. Well, everything comes with a price. Aturan pertama, singkirkan distraksi. Ketika kamu mau baca, taruh HP-mu di tempat yang kamu nggak bisa lihat atau nggak bisa dijangkau. Terus di silent. Jangan pakai alasan nggak bakal keganggu kok, ini cuma buat lihat jam. No, imanmu belum sekuat itu. Kalau ada notifikasi masuk, kamu bakal ke-distract. Aturan kedua, mulai dari dosis kecil. Jangan langsung pasang target muluk-muluk. Cukup komitmen baca 15-20 menit, atau minimal 10 halaman aja, tapi tiap hari. Konsistensi jauh lebih penting daripada durasi. Aturan ketiga, variasikan menu bacaanmu. Jangan cuma terpaku di satu genre. Campur fiksi buat ngelatih empati, filsafat buat ngasah logika, buku-buku sains atau sejarah untuk memperluas wawasanmu. Setiap genre yang berbeda akan memicu renovasi di area otak yang juga berbeda. Pada minggu pertama, I warn you, it'll be torture. Sangat menyiksa.
Otakmu akan berteriak meronta-ronta pengen scrolling. Kamu akan ngerasa bosan, gelisah, muncul bisul segede dosa koruptor. Enggak. Kamu bentar-bentar akan ngelirik ke HP-mu. And it's fine, wajar, itu gejala sakau dopamin. Tapi, kalau kamu mampu bertahan masuk ke minggu kedua, ketiga, dan seterusnya, kamu akan merasakan keajaiban neuroplastisitas itu. Fokusmu akan membaik secara signifikan. Kamu mulai bisa menikmati alur kalimat tanpa terburu-buru. Dan masalah-masalah hidup yang tadinya kerasa ruwet, mendadak jadi lebih mudah diurai. Karena, singkatnya, kamu jadi lebih berilmu. Sains sudah membuktikan, baca buku bisa bikin kamu lebih pinter, lebih tenang, dan lebih manusiawi. Selanjutnya, the choice is yours. Semua bermanfaat dan see ya.